Jumpa lagi teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah mereview formulir pendaftaran PPDB online yang dibuat menggunakan Google Formulir. Oke, dan kali ini kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita temukan pada saat pendaftaran online menggunakan Google Formulir. Oke, kita sudah coba buat formulirnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilan HTML-nya. Untuk bodinya sendiri kita punya dua file, dua box. Itu yang pertama itu box formulir, di dalamnya ada kolom input untuk nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Ini dibuat sama seperti formulir sebelumnya yang menggunakan Google Formulir ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, ini ada input yang pertama itu nama lengkap, terus tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Masih sama seperti formulir sebelumnya. Oke. Nah, kita sudah janjikan bahwa formulir kali ini akan memperbaiki formulir sebelumnya. Karena itu, pada formulir kali ini, nama lengkap kita tambahkan opsi validasi JavaScript. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Ketika input nama diketik, maka cocokkan formulanya. Itu huruf besar dari A sampai Z, kemudian ada tanda petik, kata berulang, dan seterusnya. Kemudian nanti kita tampilkan error message, pesan error untuk menggunakan huruf kapital saja di bagian bawah dari kolom input tersebut. Nah, jadi nanti ada variabel name, konstanta name MSG ini di sini ya. Ya, di sini ini nanti mengambil bagian yang ada ID-nya name MSG. Jadi itu ada di bawah kolom nama. Ya, ini ada span di sini. Nanti perintahnya untuk tuliskan peringatan untuk menggunakan huruf besar saja. Jadi misalkan ketika kita langsung ketik menggunakan huruf kecil, dia langsung memberi peringatan gunakan huruf kapital. Kalau kita gunakan huruf kapital, peringatannya tidak muncul. Kemudian kita tambahkan dengan karakter yang tidak sesuai, maka dia langsung muncul. Jadi validasinya saat diketik ya, validasinya on type jika diketik, validasinya langsung muncul. Demikian juga dengan tempat lahir, sama, ini sudah menggunakan
validasi on type. Terus di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini langsung muncul di sini Juli 2012. Ya, ini kita batasi usia yang terlalu muda, tidak perlu tampilkan lagi tahunnya. Jadi usia minimal itu tanggal lahirnya kita batasi sampai 2012. Jadi untuk kalendernya tidak lagi tampilkan tahun-tahun terbaru untuk anak umur usia anak SMP, jadi tidak tampilkan lagi tahun terbaru. Maksimalnya di input itu kita beri 31 Juli 2012. Sedangkan untuk minimalnya kita kasih 2004 dengan catatan 15 tahun usia maksimal, maka dia hanya sampai di 2007. Jadi ketika ada anak-anak yang usia lahirnya sudah di bawah tahun 2007, maka secara otomatis validasinya, maaf, kamu telah melewati batas usia 15 tahun. Nah, ini kita buat validasinya di usia di tanggal lahir ini. Jika usia yang diinput ini lebih tahunnya kurang, ya, lebih kecil dari batasan tadi 2007, maka akan ada pesan maaf, usia kamu telah melewati. Oke, jika masih dalam rentang 2007 sampai 2012 masih bisa diterima. Oke, jadi nanti kita akan sesuaikan kebutuhannya. Mungkin dari panitia mintanya untuk tahunnya dikasih ke 2011 atau 2010, jadi kita sesuaikannya di sini. Oke. Yang berikut adalah asal sekolah. Nah, pada formulir Google sebelumnya lainnya ini, untuk pilihan lainnya akan membawa kita ke halaman berikut. Tapi kali ini ketika diklik lainnya langsung muncul kolom input untuk langsung diketik. Jadi tidak lagi perlu loading lagi halaman berikut, ya. Jadi satu kali ketika sudah dibuka formulirnya, sudah satu kali di load semua. Jadi tinggal saat pengisian ini tanpa internet pun bisa. Nanti butuhkan internet itu saat pengiriman data. Oke. Jadi kemudian di sini kita ingin mulai dengan SD supaya jangan ada kekeliruan, maka kita tambahkan validasinya mulai dengan kata SD. Jadi kalau dia menulis huruf kapital tapi nama sekolahnya tidak dimulai dengan SD, maka tidak mau, dia harus SD negeri atau SD swasta dan lain sebagainya. Nama ayat juga masih sama seperti nama peserta didik, validasinya huruf besar saja. Ketika diketik sudah langsung divalidasi. Untuk nomor HP orang tua masih sama, itu 11 atau 12 digit, tapi ini tidak bisa lewat dari 12 digit. Jadi ketika inputnya mencapai 12 digit, secara otomatis dia tidak menerima lagi digit ke-13 dan seterusnya, tidak lagi terima. Jadi dia hanya batas di 12 atau 11. Ya. Validasinya juga on type, saat diketik langsung divalidasi. Untuk nama desa juga masih sama seperti nama tadi, atau nama orang tua. RT juga batas 3 digit, jadi tidak bisa lebih dari 3 digit. Kalau kurang maka langsung ada pemberitahuan kurang. Validasinya juga on type sama seperti RW. Terus emailnya ini langsung diberi validasinya, langsung disampaikan harus ada @ dan .com. Jadi
Jika harus tambah, kalau selain.com tidak mau. Ya, ini karena di desa rata-rata menggunakan email gratis, jadi kita untuk sementara buat validasi seperti ini. Kemudian tombol daftarnya ini dia akan memvalidasi, nah di sini ya, validasi inputnya apakah semuanya sudah terisi dan sudah sesuai dengan format yang diminta atau belum. Jika belum, maka ya dia masih kembali meminta kita untuk memperbaiki yang belum. Oke, jika sudah diperbaiki, maka dia bisa lanjut. Oke, yang terakhir ini harus centang sebelum kita lanjut ke yang berikut. Oke, di sini belum mau, masih ada belum. Maka di sini jenis kelamin. Oke, harus semuanya terisi. Jika sudah terisi, maka saat klik daftar akan lanjut ke halaman berikut. Oke, halaman berikut itu halaman resume pendaftaran. Oke. Jadi selain form input, ada juga kita tambahkan dua bagian, yaitu modal 1 dan modal 2. Modal 1 itu isinya resume pendaftaran. Modal 2 itu adalah status kirim data, apakah berhasil atau tidak datanya dikirim. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat filenya sudah saya embed di Google Site, kira-kira seperti ini. Oke, ya kira-kira sepertinya. Dan ini file HTML ini saya sudah embed di sini di Google Site. Background formulirnya agak sedikit transparan sehingga gambar belakang bisa terlihat. Langsung muncul validasinya, misalkan saja namanya ya, untuk tanggal lahir dan kita isi sekolahnya diketik sendiri. Oke, untuk nama ayah, nomor 11 atau 12 digit angka, desa, email, nah ketika semuanya sudah diinput, akan lanjut ke bagian yang berikut, yaitu modal resume. Ini modal yang pertama itu ada modal resume. Jadi ini tidak lagi di load saat klik daftar. Ini sudah ada saat login pertama, baru saja dimunculkan. Jadi tidak akan memberatkan HP atau
komputer yang dipakai untuk mendaftar. Jadi sebelumnya tidak ada di Google Formulir, tidak ada resume tampilan seperti ini. Jadi nanti kelemahannya adalah ketika anak peserta didik misalkan di alamat ini mereka ketiknya bukan Dayama saja tapi Desa Dayama, maka nanti kartu pendaftarannya akan muncul double ya, Desa Dayama. Ya, itu kekurangan sebelumnya. Jadi kita perbaiki nanti lagi di formulir yang kedua ini menggunakan HTML ini. Saat masuk ke resume mereka akan lihat alamatnya betul Desa Dayama, tidak ada pendobelan. Biasa dobelnya itu di alamat. Biasa ada yang ketik lagi kata desa baru diikuti dengan nama desanya. Jadi di sini mereka bisa lihat ternyata tidak ada pendobelan. Mereka bisa cek kembali data-datanya sudah sesuai dengan yang diminta. Barulah mereka kirim ya, kirim datanya. Oke, jadi saat kirim dengan JavaScript dikirim ke menggunakan jQuery, dikirim ke file Google Sheet. Kemudian jika sukses maka muncul kalimat data sukses dikirim. Jika gagal maka modalnya munculkan gagal. Nah, di sini kebetulan karena sudah terkoneksi di internet maka modalnya data berhasil dikirimkan, artinya tidak ada gangguan internet. Jadi dari sini datanya akan dikirimkan ke file Excel. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, jadi ini data terbaru yang muncul. Oke, ya di sini aja. Ini semua sudah muncul di sini beserta dengan nomor pendaftarannya, terus ruang tesnya, dia masuk ruang tes A atau B, sekolah dan seterusnya. Ini masih sama seperti Google Formulir. Untuk database-nya masih seperti Google Formulir sebelumnya ya. Oke, bagaimana jika internetnya bermasalah? Oke, jika internetnya bermasalah, kita bisa matikan dulu internetnya. Matikan saja semua data. Resume, anggap saja ini sudah benar. Kita kirim dengan koneksi internetnya terputus. Oke, maka akan muncul status kirim datanya. Data gagal dikirimkan. Jaringan internet bermasalah. Oke, jadi di sini peserta bisa langsung lihat datanya berhasil dikirimkan atau tidak. Ini kelebihan dari formulir yang dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi ini masih sangat sederhana karena kita belum tambahkan lagi untuk input gambar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan batasan waktu ini belum kita tambahkan.
mengingat masih kendala jaringan. Mungkin kalau jaringannya sudah baik, akan kita tambahkan untuk input dokumen-dokumen pendukung lainnya ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa dibuat untuk memperbaiki formulir sebelumnya. Untuk teman-teman yang pakar di bidang ini mungkin akan lucu melihat sintaksnya. Ini juga belajarnya dari nol, baru sebulan. Kita tidak punya server, jadi saya embed saja di Google Site yang free ya. Jadi Google Site yang free, saya embed formulirnya di sana. Database-nya juga menggunakan Google Sheet yang free, gratisan, tidak berbayar, semuanya gratis. Oke, makanya formulirnya masih sangat sederhana seperti ini. Mungkin setelah menonton video ini dan teman-teman merasa ingin membantu dan ingin memberikan saran untuk memperbaiki formulir ini atau menambahkan, sangat berterima kasih sekali. Silakan lihat formulirnya di deskripsi video ini. Silakan buka dan coba klik tombol saran. Oke, silakan masukkan komentar dan sarannya di sana untuk saya jadikan sebagai referensi dalam mengembangkan formulir ini lebih baik lagi. Oke, untuk pertanyaan tentang HTML, CSS dan JavaScript mungkin saya tidak terlalu ahli, jadi mungkin saya tidak menjawab. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan terima kasih buat saran, komentar dan sarannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.